Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lismawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Adapun rumusan masalah: 1. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. 2. Fungsi TIK dalam pembelajaran. 3. Apa keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? 4. Peran teknologi informasi dan komunikasi. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat hingga awal ke abad 21. TIK masih mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Perkembangan teknologi informasi memicu suatu cara baru dalam kehidupan. Dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan alive, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi secara mudah. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan 1. Lebih cepat, 2. Lebih luas sebarannya, 3. Lebih lama penyimpanannya. Fungsi TIK dalam pembelajaran. Teknologi berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah data, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database dan keuangan, dan sebagainya. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Evolusi ekonomi global. Sampai 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia bersifat agraris, di mana salah satu ciri utamanya adalah tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan. Sesudah terjadi revolusi industri, dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi arah ekonomi industri dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Menjelang peralihan abad sekarang ini, cenderung manusia menduduki tempat sentral dalam proses produksi karena tahap ekonomi yang sedang. Peran teknologi informasi. 1. Dalam bidang pendidikan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Semua itu sudah dapat dilakukan. 2. Dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi oleh pemerintah seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Dalam bidang keuangan, pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi di antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya. Hal-hal berikut
Menggambarkan besarnya keterlibatan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. 1. Produk yang digerakkan sistem komputer. 2. Perencanaan produk dikelola oleh komputer. 3. Proses kerja yang digerakkan oleh komputer. 4. Komputer menjadi sarana komunikasi efektif. 5. Komputer sebagai pusat informasi. Itulah tadi hasil dari PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.